Gita Mahatmya, Keagungan bab 4. Sri Wisnu berkata, "Laksmi yang kucintai, sekarang aku menguraikan keagungan dari bab 4 Srimad Bhagavad Gita. Di tepian Sungai Gangga terdapat sebuah kota bernama Kasi di Banaras. Di sana terdapat sebuah kuil bernama Wiswanath, tempat berdiamnya orang suci agung bernama Bharata. Setiap hari dengan rasa bakti yang sangat besar, ia mengucapkan bab 4 Srimad Bhagavad Gita. Sebelumnya, ketika Bharata sedang berkeliling melakukan persiarahan suci, ia pergi ke kota Tapodan untuk darsan kepada arca Sri Krishna yang dipuja di sana. Ketika meninggalkan kota tersebut, ia melihat 2 pohon buah bail. Setelah memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon itu, berbaringlah ia dengan menggunakan akar salah satu pohon sebagai bantal dan akar pohon lainnya untuk menyangga kakinya. Setelah beberapa saat ketika Bharata meninggalkan tempat itu, 2 pohon tersebut mulai meranggas. Dalam 5 atau 6 hari kedua pohon itu kering sepenuhnya lalu mati. 2 roh pohon tersebut lahir menjadi putri-putri dari seorang Brahmana yang sangat saleh. Suatu kali ketika gadis-gadis itu telah mencapai umur 7 tahun, mereka pergi dalam persiarahan suci ke Kasi Banaras. Ketika berada di Kasi, secara kebetulan mereka berjumpa dengan Resi Agung Bharata. Ketika mereka melihat Bharata Maharaja, mereka langsung bersujud di kakinya dan dengan kata-kata manis berkata, "Wahai Maharaja Bharata, atas karunia Andalah kami berdua terbebas dari kehidupan sebagai pohon." Ketika Bharata Maharaja mendengar pernyataan mereka, ia terheran-heran. Ia bertanya kepada mereka, "Wahai putri-putri yang baik, di mana dan kapan aku pernah berjumpa dengan kalian dan membebaskan kalian dari badan pohon? Juga beritahulah aku bagaimana kalian sampai mendapatkan badan pohon, sebab aku tidak mengerti sama sekali semua ini." Kemudian 2 gadis itu memberitahu Bharata Maharaja alasan mengapa mereka mendapatkan badan pohon. 2 gadis itu berkata, "Maharaja, di tepi sungai Godapari terdapat sebuah tempat suci bernama Cinapap. Di tempat itu tinggal seorang resi bernama Sacatapa. Resi ini melakukan pertapaan yang keras dan sangat berat. Pada musim panas ia duduk di tengah-tengah api, dan pada musim dingin ia berendam di tengah sungai yang dingin. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi murni dan dapat mengendalikan indera-indera sepenuhnya, dan lambat laun ia mencapai kaki Padma personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Dewa Brahma pun mulai datang setiap hari mengunjungi tempat itu untuk bertemu Sacatapa dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya tentang bakti kepada Sri Krishna. Sementara itu Dewa Indra menjadi sangat cemas melihat kedudukan mulia Sacatapa, berpikir bahwa mungkin saja pada suatu hari Sacatapa akan merampas kedudukannya sebagai Raja Surga. Pada saat itu Dewa Indra memanggil kami berdua yang dalam kelahiran saat itu kami adalah kaum Apsara di kerajaan surga.
Indra memerintahkan kepada kami, pergi dan jadilah penyebab jatuhnya Sacatapa, sebelum ia berusaha untuk merampas kedudukanku. Setelah menerima perintah Dewa Indra, kami pergi menuju tepi sungai Godavari, tempat Sacatapa melaksanakan pertapaan. Di tempat itu kami berdua mulai menyanyi dan menari dengan gerakan-gerakan yang menggoyahkan imam di dekat Sacatapa, dengan maksud untuk menggoda resi itu untuk terlibat dalam hubungan suami istri bersama kami. Ketika menari, kain penutup badan kami melorot dan payudara kami menjadi terlihat. Ketika itu mengambil air dengan tangannya, resi itu mengutuk kami dengan kata-kata berikut. Kalian berdua dan jadilah pohon bael di tepi sungai Gangga. Begitu mendengar kutukan dari sang resi, kami berdua bersujud di kaki memohon pengampunan. Wahai resi yang baik, mohon maafkanlah kami, sebab kami hanyalah abdi-abdi Dewa Indra. Melihat sikap kami yang rendah hati, resi itu merasa puas dan menyampaikan bahwa kami akan tetap menjadi pohon sampai Maharaja Bharata datang dan menyentuh kami. Resi itu juga memberkati sehingga kami akan dapat mengingat kelahiran-kelahiran kami yang sebelumnya. Maharaja Bharata yang baik hati, ketika Anda mengunjungi Tapodan, Anda beristirahat di bawah kami. Ketika kami masih dalam badan pohon bael, Anda mengucapkan bab 4 Bhagavad Gita, dan dengan mendengarkan pengucapan itu, kami bukan hanya terbebas dari kehidupan sebagai pohon dan lahir di tengah keluarga penyembah Tuhan, kami juga kehilangan segala keinginan untuk menikmati dunia material ini. Sri Wisnu berkata, Laksmi yang kucintai, ketika kedua gadis itu menceritakan sejarah hidup mereka kepada Bharata Maharaja, ia menjadi sangat bahagia lalu kembali ke pasramannya. Kedua gadis itu terus mengucapkan dengan seksama bab 4 Srimad Bhagavad Gita setiap hari sepanjang hidup mereka dan mencapai bakti kepada kaki Padmaku. Maline Mochanats Pursdas Jala Sananam Dine Dine Sakrets Gita Merta Snad Nats Sa Sedra Malan Asanam. Orang dapat membersihkan badannya setiap hari dengan cara mandi di dalam air, tetapi kalau seseorang mandi sekali saja dalam air suci Gangga Bhagavad Gita, maka hal-hal yang kotor akibat dari pola kehidupan dunianya dimusnahkan seluruhnya.